Halo Famkos, selamat datang di Asbun, Asa Berbunyi. Tema Asbun kali ini yaitu tentang arah gerak Himaiko sebagai himpunan profesi yang ada di ilmu keluarga dan konsumen. Seperti halnya seluruh jurusan di Indonesia, pastinya IKK memiliki himpunan profesi yang mewadahi mahasiswanya dalam mengimplementasikan jurusannya. Untuk itu, kita akan lebih mengulik nih lebih jauh kemana arah gerak Himaiko sebagai himpunan profesi. Oke nih, boleh kenalan dulu dari narasumber kita yang kece-kece ini. Halo semuanya, kenalin nama aku Ahmad Darmawan, biasa dipanggil Awan. Sekarang mahasiswa IKK angkatan 58 dan menjabat sebagai Ketua Umum dari Himaiko periode sekarang. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Latifah Trijari. Aku dari IKK 59 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Himaiko periode 2023-2024. Mungkin boleh nggak sih Kak Awan dan Latifah ini untuk ceritain dulu alasan kenapa mau jadi Kahim dan Wakahim? Oke, mungkin aku sedikit cerita ya, soalnya waktu proses pengambilan berkas itu bareng dengan seleksi Mawapres waktu itu. Itu lagi padat-padatnya dan saat aku sampai seleksi akhir di fakultas, dari Himpro tuh belum ada yang mengambil berkasnya. Dan ketika aku udah selesai di seleksi Mawapres dan emang belum rezekinya gitu ya, tapi aku lihat untuk jadi ketua Himaiko juga sama halnya gitu ya dengan menjadi Mawapres, karena sama kita bisa menggerakkan orang lain dalam memberikan bermanfaat kayak gitu. Mungkin kalau dari aku itu lebih ke apa sih yang bisa aku kasih buat IKK untuk selanjutnya gitu. Jadi ada perbedaan yang membuat aku harus join organisasi ini ya gitu. Karena menurut aku ketika aku join himpunan sepertinya itu akan lebih fokus sama pembelajaran yang bisa kita implementasikan untuk kedepannya gitu. Jadi aku ngerasa sepertinya lebih banyak plusnya ketika aku join di Hima gitu. Dan kebetulan waktu itu ada ajakan nih dari Kak Awan gitu untuk naik bareng dan akhirnya aku terima gitu. Pengertian Himaiko menurut kalian itu apa sih? Sebenarnya kita masih sering mispersepsi gitu. Kadang yang disebut Himaiko ya, itu adalah yang menjadi pengurus. Padahal Himaiko itu seluruh mahasiswa IKK yang sudah menjalani masa departemen. Jadi Himaiko bagi aku sudah menjadi sebagai rumah kembali untuk setiap mahasiswa IKK, tentunya dalam menebarkan kebermanfaatan dari keprofesian kita, yaitu dalam bidang keluarga, pertumbuhan anak, dan juga ekonomi konsumen. Menurutku Himaiko itu adalah tempat berkembang untuk seluruh mahasiswa IKK yang ingin belajar bareng-bareng, tumbuh bareng-bareng. Itu tuh menurut aku Himaiko tuh menjadi salah satu tempatnya gitu, khususnya bagi mahasiswa IKK. Apalagi dengan apa yang aku dapatkan sekarang gitu, apa yang aku amanahi, menurut aku tempat berkembang dan tempat untuk bisa melanjutkan kita nih kedepannya tuh pengen jadi apa gitu. Tujuan atau manfaat kita itu mengikuti Himaiko apa sih menurut Kak Awan sama Latifah? Tentunya kalau dari Himaiko sendiri ya, di periode ini memang kan mengangkat narasi lepas landas ya penerbangan. Tentunya aku harapannya karena kita gitu ya sebagai himpunan mahasiswa yang mana jurusannya itu kan cuma satu-satunya ya di Indonesia. Jadi harapannya dari potensi tersebut kita tidak minder tapi justru jadi power gitu. Oh, mahasiswa IKK bisa loh ngasih manfaat di bidang yang banyak gitu, entah itu pengabdian, lomba, branding dan lain-lainnya. Jadi yang aku inginkan Himaiko itu bisa menjadi wadah pengembangan diri tentunya, dimana aku sama Tipa membawa narasi lepas landas ini. Harapannya kita bisa melepaskan batasan dan juga melandaskan kebermanfaatan hingga dari mereka sendiri. Jadi narasi lepas landas itu adalah narasi yang ketika kita awal banget untuk maju gitu ya kawan ya. Diskusi waktu kayak mahasiswa IKK ini boleh loh untuk berkembang di mana-mana. Dan dari aku sendiri Himaiko ini tuh harapannya khususnya buat mahasiswa IKK sendiri itu mereka nggak hanya berkembang di wadah mereka aja kayak ya di IKK aja, tapi berharapnya mereka bisa berkembang di fakultas atau untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di IPB atau bahkan di luar IPB gitu. Jadi harapannya mahasiswa IKK ini dapat melepaskan batas yang dimana mereka bisa meraih apapun yang mereka inginkan gitu di luar IKK khususnya. Nah, tadi kan udah diomongin kalau misalnya narasi dari Himaiko saat ini yaitu lepas landas. Nah, kira-kira itu arah gerak dari lepas landas itu mau kemana sih arahnya gitu? Sebenarnya narasi lepas landas itu lahir tadi ya saat proses diskusi. Waktu itu aku lagi persiapan exchange juga ke luar negeri. Mengapa mengangkat narasi lepas landas? Karena
harapannya di periode sekarang ini kita bisa terbang tinggi gitu ya. Makanya dari Biro Branding Multimedia dan Communication menghasilkan sebuah nama yaitu Kabinet Zenkasa, yaitu Zenit dan Angkasa, di mana dari dua kata tersebut puncak dan juga Akasa itu manfaat yang tak terbatas gitu. Jadi dari narasi tersebut harapannya kita bisa semua bidang gitu ya, entah itu pengabdian, lalu juga branding, pengembangan bakat dan mahasiswa. Jadi benar banget bahwa mahasiswa IKK ini itu harapannya bisa memberikan kebermanfaatan dan melepaskan batas yang di luar IKK gitu. Contohnya alhamdulillah tahun ini Himaiko sendiri itu lolos pendanaan PPKO dan ada beberapa mahasiswa IKK ini khususnya aku lihat kayak mereka bisa berkembang di mana-mana gitu. Duta ya kemarin. Iya, kemarin alhamdulillah dari Kabintang sendiri ya yang saat ini masih dalam tahap seleksi calon duta IPB gitu. Terus ada beberapa juga mahasiswa IKK baik dari angkatan 58, 59 atau angkatan-angkatan sebelumnya yang banyak berkembang di luar gitu. Sehingga adanya narasi tersebut bisa dilanjutkan untuk mahasiswa IKK untuk selanjutnya. Mungkin lebih kurang seperti itu. Teman-teman mungkin pengen tahu nih urgensi kita itu mengikuti Himaiko apa sih? Oke, karena kalau dari urgensi Himaiko sendiri ya untuk mengapa harus mengikuti, karena tadi aku lihat sebuah potensi dan juga gap analysis di mana kondisi faktualnya ya kita sebagai mahasiswa departemen yang hanya satu-satunya di Indonesia, itu kondisi faktanya. Dan kan kondisi idealnya kita tuh masih ada gap analysis, yaitu kita tuh masih minder gitu, aku tuh masih IKK nggak mau show up gitu. Bahkan kalau ditanya jurusannya dari mana, kadang kita masih minder nih mau jawabnya apa gitu ya, jelasin ke orang. Padahal dengan mengangkat potensi kita sebagai jurusan yang hanya ada satu-satunya Indonesia, itu sebuah potensi dan itu aku hadirkan sebagai wadah dari Himaiko ini. Kita juga nggak bergerak sendiri dari pengurus, tapi kita juga melibatkan gitu, dari perwakilan angkatan, ketua angkatan, dan juga setiap mahasiswa dari departemen IKK. Harapannya Himaiko ini bisa menjadi wadah untuk semua pihak ya dari mahasiswa IKK agar bisa memaksimalkan tadi potensi dari mahasiswa itu sendiri. Jadi bahwa mahasiswa IKK ini tuh mereka masih merasa kayak jurusan mereka tuh iya memang satu-satunya, tapi kayak istilahnya tuh aduh IKK harus ngejelasin lagi nih gitu. Bener banget gak sih? Bener. Nah jadi menurut aku ini kesempatan kita buat ngasih tahu kalau misalnya jurusan IKK ini tuh menarik buat dunia luar gitu. Istilahnya kayaknya cuma di jurusan IKK yang bisa belajar tentang keilmuan yang kita pelajari selama ini gitu. Jadi harapannya dengan mahasiswa IKK ini khususnya, dengan mereka yang bisa berpotensi di luar, mengikuti perlombaan, pengabdian, exchange ataupun keluar negeri, itu bisa membawa nama IKK kayak ternyata ada loh jurusan IKK yang membahas terkait tentang ilmu keluarga dan konsumen di IPB ini khususnya. Mungkin tambahan dikit lagi ya, mungkin banyak yang menanyakan itu apa urgensi adanya IKK dan Himaiko. Dan harapannya dari aku Himaiko ini bisa menjadi wadah atau garda terdepan gitu ya. Dari kita bisa muncul dalam seleksi perlombaan, kita bisa berkontestasi gitu di tingkat nasional. Dan mungkin di tingkat IPB juga banyak dari mahasiswa IKK ini atau dari pengurus Himaiko itu sendiri itu menjadi anggota gitu ya dari program PKM gitu. Jadi aku mau sampaikan juga kalau misalnya ada yang masih mempertanyakan IKK, singkat saja. Kalau misalnya masih ditanyakan relevansinya, padahal kita jadi di PKM ini jadi incaran gitu. Paham? Betul banget sih, soalnya kemarin itu ya aku juga kan anggota PKM dan mereka tuh pada bener-bener nyariin gitu loh, boleh tolong gak sih cariin temen IKK gitu kan, soalnya mereka tuh pada judul-judulnya itu yang sesuai dengan keilmuan IKK gitu. Jadi menurut aku nih teman-teman tuh harus bangga gak sih kita itu sebagai mahasiswa IKK yang sebenarnya kita tuh dicari oleh orang-orang gitu. Jadi jangan takut ya teman-teman untuk join dan masuk ke departemen IKK. Yang kita tahu nih dari Kak Awan dan Latifah tersendiri itu kan aktif di akademik, di prestasi ataupun juga di organisasi atau kepanitiaan-kepanitiaan lain. Bagaimana sih menyeimbangkan organisasi, akademik dan prestasi di tengah gempuran teman-teman yang pada sibuk gitu? Aku ini ngejalanin prinsip hidupnya outstanding leadership. Kalau dari aku sendiri ya, karena dari aku tuh pengen balance antara berorganisasi, berprestasi dan juga hal-hal yang sebagainya. Jadi dari aku harus paham gitu ya, karena aku sendiri posisinya sebagai ketua himpunan, tapi jangan menutup diri untuk bisa berkembang diri juga di luar gitu, entah itu TPKM, program-program pengabdian lainnya. Jadi dari aku bisa membagi mana yang hal aku prioritaskan dan juga
aku tekanin ke diri aku jangan sampai ngambil banyak peran tapi aku nggak bisa maksimal. Jadi aku bisa memilah-milih sehingga di peranan manapun yang aku ambil aku bisa all in gitu, bisa all in semuanya gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau aktif di luar tapi ingat kesehatan sendiri, jangan sampai sakit ya. Jangan ya dik ya. Mungkin ini yang aku rasakan beberapa bulan ini ya, misalnya dengan kegiatan aku yang lumayan cukup padat. Tapi yang paling penting menurut aku adalah dengan membagi energi, membagi tenaga. Teman-teman boleh mengambil kegiatan asal ada tujuannya, asal apa yang kalian ikuti itu ada yang kalian cari, dan setelah kalian selesai dari kegiatan itu kalian mendapatkan apa yang kalian cari gitu. Aku juga tipe orang yang memaksimalkan energi aku untuk tetap belajar, dan tetap yang belajar itu adalah tanggung jawab kita ya sebagai mahasiswa, untuk kita mau nggak mau harus mengutamakan akademik kita terlebih dahulu, baru kalau misalnya udah ada tujuan lain ya udah ikuti kegiatan lain gitu. Istilah itu kayak jangan FOMO nggak sih? Iya, Kalau misalnya FOMO tuh jatuhnya kita tuh pengen semuanya tapi kita tuh nggak bisa untuk manajemen waktu dari diri kita sendiri gitu. Kita tahu yang lagi pada sibuk-sibuknya, lagi pada capek-capeknya nih. Kira-kira pesan untuk pengurus Zenkasa itu apa sih kalau boleh tahu? Ya, untuk teman-teman semua dari Kabinet Zenkasa, baik itu pimpinan, staf, terima kasih banyak tentunya, karena dari aku sendiri dan juga Tipa pastinya nggak menjadi pemimpin yang sempurna tanpa kehadiran dari teman-teman. Mungkin dari aku sendiri yang kurang tahu gitu ya gimana caranya proses branding multimedia, tapi ada BMC yang sudah berproses signifikan ya, dari peningkatan followers, dan juga kita sering masuk top akun dari postingan dari semuanya, dan juga dari klub juga yang bisa menorehkan sejarah untuk bisa lolos pendanaan program PPKO. Itu bukan dari aku dan Tipa tapi dari teman-teman sendiri. Tentunya juga dari yang menyelenggarakan Asbun ini, dari ASA gitu ya, yang kemarin berkolaborasi dengan Biro Internasional yang bisa menghadirkan itu sebuah seminar nasional yang pertama bagi Himaiko dan juga dari Departemen IKK. Jadi aku mau ngucapin makasih banyak sebelumnya, dan harapannya Himaiko ini dengan mengangkat narasi lepas landas dan juga Kabinet Zenkasa kita bisa tuntas sampai akhir dan demisioner dengan amanah, dan juga bisa menjadi bukan hanya di periode ini tapi hubungan dan silaturahmi itu bisa berlanjut gitu. Mungkin karena kita sudah memasuki 3/4 jalan ya. Sedih juga ya. Sebenarnya karena di sini aku posisinya 59, dan dengan amanah yang diberikan, kayaknya aku yang belajar deh, bukan aku yang memberikan dan mengajarkan gitu. Kayaknya aku yang lebih banyak belajar dari kakak-kakak 58 dan bahkan teman-teman dari 59 pun yang ada di Zenkasa ini. Sebelumnya aku mau ngucapin minta maaf terlebih dahulu kalau misalnya ada beberapa hal yang membuat kalian tersinggung, karena di sini sejujurnya ini adalah pertama kali amanah yang sebagai wakil ketua. Menurut aku kayak cukup besar dengan amanah yang langsung diberikan gitu tanpa ada landasan gitu kenapa aku bisa bergabung gitu. Jadi istilahnya maaf kalau misalnya kinerja aku banyak kurangnya dari yang teman-teman harapkan. Aku tuh sangat senang sama teman-teman Zenkasa yang jujur sama perasaannya. Itu yang membuat aku ngerasa beda sama organisasi kepanitiaan lain. Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak sehat atau lagi ngerasa down, mereka jujur, dan itu yang membuat aku kayak oh ternyata manusia itu juga punya space-nya gitu ketika menjalankan semua kegiatan yang lagi wah-wahnya gitu ya teman-teman. Aku juga belajar untuk ternyata banyak karakter manusia-manusia yang ada di Zenkasa ini tuh yang harus kita pahami juga, dan harus juga aku memahami dan saling memahami lah gitulah tentunya. Jadi mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman Zenkasa yang sudah bertahan sampai hari ini, yang udah memberikan kemampuan semaksimal mungkin. Menurut aku yang minus itu ya di akhir aja, yang penting kita udah berusaha, yang penting kita udah memaksimalkan potensi kita, dan kita juga memaksimalkan apa yang bisa kita kasih buat selama menjalankan program kerja gitu. Kita kan udah lepas landas gitu ya. Iya. Pesawatnya harus sampai dong. Iya benar. Gitu. Kira-kira bulan apa ya sampainya? Oke, barat. Masih di atas sekarang. Iya, sekarang udah masih mau turun. mau turun ya, benar. Trending gitu ya. Iya, Dikit lagi. Kalau seperti yang kita tahu di masa sekarang ini popularitas dan organisasi tuh menurun ya, dan pada pengennya tuh lebih ke prestasi atau ke akademik. Nah,
pesan untuk anak IKK nih nanti bakal yang untuk ke periode selanjutnya agar nggak takut masuk dan menjadi pengurus Himaiko itu kira-kira apa sih dari Kak Awan sama Latifah? Mungkin sebelum masuk ke pengurus tentunya kan ada ketua wakil dulu ya. Oke. Yang agenda terdekat gitu kan. Agenda terdekat kita tuh ya itu pemilihan raya ya. Pemilihan raya yang sebenarnya aku sedih gitu lah kayak berapa tahun ini mulai dari angkatan mungkin 56 ya, setahu aku 56, 57, 5 sekarang juga gitu. Itu selalu namanya kota kosong gitu. Iya, masa mau ngikutin Jakarta yang mau jadi kota kosong gitu. Aman ya ini ya. Aman ya. Dari IKK 59 sama 60, aku titip banget untuk nanti pemilihan raya sekarang itu jangan sampai kota kosong ya deh ya. Minimal 2 paslon gitu ya, biar seru gitu. Karena menjadi ketua dan wakil itu teman-teman menurut aku nggak harus menjadi pemimpin yang sempurna, nggak harus bisa skill semua gitu ya, pengabdian, proses misal ngediting itu fotografer dan lain, tapi dimana teman-teman bisa manajemen bakat dan SDM dari potensi teman-teman. Karena aku dan Tipa juga selama jadi ketua wakil emang banyak kurangnya gitu, tapi kekurangan dari kita tuh sama-sama belajar dan juga sama-sama saling melengkapi gitu dengan pimpinan dan juga bahkan kru Jenkasa gitu ya, kita nyebut staff itu kru gitu karena kan mengangkat narasi lepas landas. Jadi yang sebelum aku sampaikan ke pengurus, ke para calon dari ketua dan juga wakil buat 59 sama 60, jangan ragu untuk mengambil peran karena teman-teman gak akan dihalang-halangin, gak akan dijegal, gak akan ada lagi semoga kota kosong di tahun sekarang. Percayalah, Himaiko itu tempat berkembang. Kalau misalnya teman-teman masih menganggap kayak apa sih Himaiko gitu, aku sangat percaya bahwa ini adalah tempat berkembang buat kita semua ya, apalagi buat teman-teman 59 nanti yang lanjut dan teman-teman 60 yang mau join. Aku sangat percaya bahwa kita bisa berkembang dan belajar sini bareng-bareng. Capek nggak capeknya, akan banyak hal-hal positif yang teman-teman dapatkan nanti ketika join di Himaiko. Jangan takut untuk mengambil peran menjadi ketua atau wakil gak sih Kak? Gimana ya, kita tuh udah capek gak sih kalau kota kosong mulu gitu gak sih? Minimal ada berapa paslon nih? Minimal 2 ya? Iya, biar debat tuh ada ini ya, ada gitu. lawannya gak sih? Yang masa kayak gini gitu aduh, takut banget. Terima kasih kepada kawan yang udah mau sharing nih terkait apa itu Himaiko dan juga Latifah terkait arah geraknya serta pesan-pesan yang ada di Himaiko itu tersendiri. Itu tadi insight dari Kak Awan dan Latifah terkait Himaiko yang dapat memberikan kita pengetahuan lebih mengenai Himaiko. Dan jangan takut untuk mengambil peran dan bagian dari Himaiko. Sekian Asbun episode kali ini, sampai jumpa di Asbun episode selanjutnya.